Halo, sini Grab balik lagi di Trailer Reaction sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal nonton sebuah trailer untuk film yang pasti lu suka semuanya, yaitu Kutukan Cakar Monyet yang bakal tayang tanggal 6 April, dibintangin sama Oka Antara, Aureli Moremans, terus ada juga Yunick Priscilla, Fergie Brittany, dan Arswendi Bening Suara. Di luar dugaan ya, walaupun judulnya tuh kayak agak kurang meragukan, tapi cast-nya menarik loh, lumayan oke. Ya, Yunick Priscilla sama Arswendi itu emang tipe aktor hebat yang kualitas proyeknya naik turun ya emang ya. Aktingnya tuh selalu bagus, tapi pilihan proyeknya nggak selalu bagus. Soalnya kayak muncul di banyak banget film, tapi Oka Antara kan cenderung pilih-pilih loh. Dia tuh aktor yang nggak sesering itu nongol di film karena emang agak pilih-pilih urusan proyek. Ya bener sih dia nongol di Jagat Arwah yang hancur banget itu. Cuman gini, di atas kertas Jagat Arwah itu kan film yang menarik. Coba lu denger premisnya. Soal manusia sakti yang bisa ngendaliin hantu-hantu, berbagai macam hantu, itu kan menarik. Jadi wajar kalau misalkan Oka tertarik untuk ikut di proyek itu. Eksekusinya aja hancur parah. Jadi gue yakin sih Oka pasti punya sebuah pertimbangan yang kuat pas mutusin buat ikut gabung di Kutukan Cakar Monyet. Dan alasan dia tuh sebenarnya nggak susah ditebak loh. Judulnya emang sekilas tuh konyol, kayak film horor yang minta diejekin ya. Dan gue pertama kali denger emang anjir apa ini Kutukan Cakar Monyet. Tapi kalau lu perhatiin posternya, terus lu zoom in tuh di bagian atas, nah kelihatan kan kalau Kutukan Cakar Monyet ini sebenarnya adalah adaptasi dari cerita pendek klasik The Monkey's Paw bikinan W.W. Jacobs yang terbit tahun 1902. Itu cerita klasik, cerita legend yang udah berkali-kali diadaptasi ke berbagai macam medium. Di film itu juga ada beberapa kali. Terakhir seingat gue tuh ada The Monkey's Paw tahun 2013. Terus pernah juga jadi salah satu episode di series The Alfred Hitchcock Hour. Dan Monkey's Paw ini juga jadi inspirasi terbesarnya Stephen King buat bikin novel Pet Sematary. Jadi dari The Monkey's Paw itu King ngambil elemen kutukan hewan sama soal anak yang bangkit dari kematian. Jadi sebenarnya judulnya itu nggak konyol-konyol amat. Itu translate yang literal banget, The Monkey's Paw, cakar monyet, cuman lo tambahin kutukan aja biar lebih menjual, lebih kayak horor lokal. Tapi emang begitu dialihkan ke bahasa Indonesia, kata monyet itu kan cenderung diasosiasikan sama hal-hal yang konyol ya. Kayak topeng monyet, itu pertunjukan konyol. Terus kalau lu mau ngejekin temen lu atau misuh ke temen lu kan ngomongnya monyet lu. Nah, lain cerita misal hewannya diganti apa sih predator gitu, kayak misal kutukan cakar harimau, nah mendingan kan, atau kutukan cakar serigala. Nah ini urusan kita memandang monyet aja sebenarnya yang kurang adil. Kita terlalu tidak adil kepada monyet. Kalau di judul, apalagi ngelihat ini adalah adaptasi dari cerita yang juga punya judul sama persis, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau gue lihat sinopsisnya sih, walaupun ini adaptasi, kayaknya ceritanya bakal beda ya, alias adaptasi lepas ini kayaknya. Kalau di Kutukan Cakar Monyet ini soal pasangan suami istri yang baru pindah ke rumah baru, dan di situ mereka nemu cakar monyet yang disimpan sama pemilik sebelumnya. Tapi kalau di The Monkey's Paw, si pasangan suami istri itu dikasih cakar monyet sama temennya. Jadi konon cakar monyet itu bisa ngabulin permintaan apapun, tapi sebagai gantinya ada harga yang harus dibayar mahal. Misalkan pas karakter utamanya itu berharap dapat 200, kalau nggak salah 200 pound sterling buat ngelunasin hipotek rumah dia, 200 pounds. Keesokan harinya anaknya dia yang udah gede itu mati, meninggal karena kecelakaan di pabrik tempat dia kerja. Dan sebagai ganti rugi, perusahaannya itu ngasih uang duka sebesar 200 pound sterling. Nah tipe-tipe kayak gitulah, tipe-tipe cerita soal lu berharap sesuatu, terus lu mendapatkan sesuatu yang lu harapin, tapi lu juga kehilangan hal yang lain. Coba deh lu baca cerita pendeknya. Itu cerita horor yang intens, misterius, dan begitu lu kelar baca, lu bakal kepikiran, ini cakar monyetnya beneran sakti, beneran bisa ngabulin permintaan, atau semua hal-hal wow yang terjadi itu hanya kebetulan. Nah coba lu baca deh. Ya intinya Monkey's Paw itu bukan horor yang ngenelin penampakan demit, gore, atau hal-hal ya yang bisa dibilang cheap thrills, tapi pure pakai storytelling. Nah, apakah bisa Kutukan Cakar Monyet punya storytelling yang kuat? Coba kita cek dulu trailernya. Itu gue nggak tahu ya secara medis itu perban tadi itu kayaknya Yunick Priscilla bukan sih, sekilas gue nggak tahu secara medis itu apakah bener atau enggak. Kemungkinan bener, dan kayaknya udah banyak juga ya tipe-tipe film yang diperban kayak gitu. Cuman somehow secara estetika itu kelihatan konyol. Gue nggak bilang jelek karena sekali lagi gue nggak tahu secara medis itu bener atau enggak, bisa jadi bener. Tapi kalau dilihat sekilas, kenapa kelihatan konyol ya?
Oh, oke. Jadi itu bukan. Kok jadi demit-demit kan? Gue pengen mengulang tadi, mana tadi ada penampakan apa manusia berhoodie ala Dementor. Kenapa pakai trik itu sih? Ciluba. Ya gimana ya, selain terlalu pendek buat sebuah trailer ya, karena nggak nyampe semenit, biasanya yang durasinya segitu kan teaser. Tapi di luar urusan durasi itu ya, karena emang nggak ada patokan, teaser harus sekian menit, sekian detik, trailer harus minimal sekian menit, itu nggak ada patokannya. Jadi gue nggak akan permasalahkan itu. Tapi trailer ini itu nggak ngasih sesuatu yang menarik, itu masalah terbesarnya loh. Apa yang bikin kutukan cakar monyet yang menimpa karakternya itu menarik buat kita tonton? Itu gue belum melihat itu. Apakah penampakan Dementor KW tadi yang pakai trik ciluba, ya Allah, atau Unique Priscilla yang pakai perban tadi yang kelihatan lucu, atau Kantara yang megang cakar yang kelihatan seperti mainan itu sambil desperate bilang gue butuh lo ngucapin permintaan ke cakar ini. Tidak terdengar mengerikan atau greget gitu. Gue lebih merasa itu anjir. Ya kayak gue bilang tadi lah, kekuatan terbesar cerita Monkey's Paw itu kan storytelling. Tapi trailer Kutukan Cakar Monyet itu sama sekali nggak menyiratkan itu, sama sekali nggak bikin gue tuh mikir, oke, ini adalah horor yang akan tampil beda karena mengedepankan cerita. Itu nggak terlihat seperti itu. Ya gue nggak masalah ya di saat ini diadaptasi dengan lepas, kemudian jadi ada elemen mistis yang lebih kental, penampakan hantu, terus menghilangkan ambiguitasnya si Jacobs yang tadi kayak sempat gue mention tuh di akhir lu bakal ngerasa ini sebenarnya si cakar monyet beneran sakti atau enggak, itu diilangin, dibikin lebih gamblang, dibikin lebih demitan tuh ya gue sebenarnya nggak masalah karena ini alih budaya ke Indonesia biar lebih cocok sama penonton sini, it's fine. Tapi masalahnya buat penonton yang casual, penonton awam yang emang nyari seru-seruan ngeliat demit pun trailer ini nggak menyiratkan sesuatu yang seru. Terkesan kayak trailernya sendiri tuh nggak tahu mesti ngejual apa, ngejual penampakan demit kah? Kalau iya nggak terlihat seru. Ngejual cerita kah? Kalau iya nggak terlihat seperti punya cerita yang kuat. Ya let's see lah, 6 April besok kita buktiin langsung di bioskop, kita tonton. Karena sebenarnya kalau cuma ngelihat dari cerita pendeknya, Kutukan Cakar Monyet ini punya potensi gede buat ngasih sesuatu yang fresh, yang beda dibandingin kebanyakan horor kita. Walaupun sekali lagi trailernya nggak menyiratkan itu. Oke, itu tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk film Kutukan Cakar Monyet yang bakal tayang 6 April besok. Gimana menurut lo? Apakah trailernya menarik atau trailernya monyet juga? Tuliskan di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau misalkan lu mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di reaction berikut.